warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Fawabila Indra. Di sini saya akan membahas mengenai pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan itu terdapat dua penyusunan laporan keuangannya. Yang pertama itu komersil dan laporan keuangan pelaporan perpajakan, di mana laporan keuangan komersil ini berdasarkan PSAK, sedangkan laporan keuangan pelaporan pajak ini berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Nah, perbedaan dari laporan keuangan ini yaitu ada perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Nah, beda permanen atau disebut juga dengan beda tetap, itu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Sedangkan beda temporer atau beda waktu atau beda sementara itu adalah adanya perbedaan sementara pengakuan penghasilan dan pengakuan beban dan atau perbedaan metode pengakuan penghasilan dan metode pengakuan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Nah, perbedaan dari beda temporer ini sifatnya itu hanya sementara antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak yang berikutnya. Namun pada akhirnya secara keseluruhan itu jumlah total yang diakui secara peraturan perpajakan dan SAK itu akan sama. Nah, definisi dari aset pajak tangguhan yaitu jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK itu lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan itu adalah jumlah PPh terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK itu lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Selanjutnya, beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan itu adalah beban pajak menurut SAK lebih kecil ditangguhkan dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan sehingga menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, pendapatan pajak tangguhan itu adalah beban pajak menurut SAK itu lebih besar dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan sehingga menimbulkan adanya aset pajak tangguhan. Baik kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan itu dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila penghasilan sebelum pajak itu lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak akan lebih besar dari pajak terhutang sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Begitu sebaliknya, apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya akan juga lebih kecil dari pajak terhutang sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat entitas itu memiliki laba sebelum pajak itu lebih besar dibandingkan penghasilan kena pajak, maka ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga muncul kewajiban pajak tangguhan. Nah, pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak itu lebih kecil dibandingkan penghasilan kena pajak, maka pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga muncul aset pajak tangguhan. Lalu, perusahaan memiliki kerugian itu dapat dikompensasikan di masa mendatang sehingga manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi. Nah, itu muncul aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan itu direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang itu akan diperoleh oleh entitas. Selanjutnya, pengertian dari pajak tangguhan. Pajak tangguhan itu merupakan beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Nah, pajak tangguhan itu juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pandang akuntansi sebagai akun aset dan dari sisi liabilitas. Dari sisi liabilitas itu sebagai utang yang harus dibayar atau dilunasi atau sebagai pelayanan yang harus dilakukan di masa yang mendatang kepada pihak lain. Sedangkan dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan itu merupakan
jumlah pajak penghasilan atau PPH yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak itu belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas, pajak tangguhan itu sebenarnya timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan standar akuntansi keuangan atau komersial, akrual basis dan kas basis. Nah, perbedaan saat pengakuan ini itu mengakibatkan pendapatan beban yang diakui pada masing-masing periode itu berbeda. Namun pada akhirnya, secara keseluruhan, jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama. Nah, perbedaan ini biasa dikenal dengan istilah temporary difference. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya.